Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dari Prodi FPIK semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan materi ilmu pendidikan Islam 2 yang bertemakan tentang merumuskan tujuan pendidikan secara Islami. Nah, baik, yang pertama-tama adalah pengertian tujuan pendidikan Islam secara Islam. Yang pertama, tujuan adalah menurut KBBI, tujuan bermakna sebagai arah atau haluan sesuatu yang ditujukan, yang dimaksud, dan tuntunan. Tujuan dengan makna arah atau haluan lebih menunjukkan jurusan, tempat, kota, sudut, dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan proses terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian secara cerdas, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan selanjutnya, menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya, tunduk serta patuh kepadanya dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan yang syirik serta para pelakunya. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, merumuskan tujuan pendidikan Islam ke dalam dibagi menjadi dua segi, yaitu membentuk insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan menuju bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Lebih lanjut, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Nuqaib Al-Attas, memformasikan tujuan akhir pendidikan Islam adalah berusaha mewujudkan manusia yang baik atau manusia universal, yakni sesuai dengan fungsi diciptakannya manusia, di mana ia membawa dua misi, yaitu sebagai Abdullah, terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya sesungguhnya Allah tidak lain menurunkan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Dan yang kedua yaitu khalifah fil ard, itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31, yang artinya wa idh qala rabbuk, yang ayatnya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya Allah menciptakan manusia ke bumi itu sebagai khalifah. Ada juga prinsip rumusan tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam sesungguhnya tidak terlepas dalam prinsip-prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip integrasi atau tauhid, yakni prinsip yang memandang adanya wujud kesatuan antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pendidikan akan meletakkan porsi yang seimbang guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi prinsip integrasi tauhid ini seimbang antara dunia dan akhirat. Yang kedua, prinsip keseimbangan, yakni merupakan bentuk konsekuensi dari prinsip yang di atas. Keseimbangan yang proporsional antara ilmu umum dan agama, antara teori dan praktek, dan antara nilai yang menyangkut akidah, syariah, dan akhlak. Yang selanjutnya adalah prinsip persamaan dan pembebasan. Prinsip ini dikembangkan dari nilai tauhid, bahwa Tuhan adalah esa. Oleh karena itu, prinsip individu bahkan semua makhluk diciptakan oleh penciptanya. Perbedaan hanyalah unsur untuk memperkuat persatuan. Melalui pendidikan, manusia diharapkan dapat terbebas dari belenggu kebodohan, kejumudan, kemiskinan, dan nafsu hayawaniyahnya sendiri. Yang keempat adalah prinsip kontinuitas atau berkelanjutan. Yang kelima adalah prinsip kemaslahatan dan keutamaan. Nah,
Selanjutnya ada juga secara teoritis. Tujuan akhir dalam pendidikan Islam dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu satu, tujuan normatif adalah kemampuan untuk membedakan dan yang baik dan yang benar. Yang kedua, tujuan fungsional, yaitu tujuan secara diarahkan pada kemampuan peserta didik untuk memfungsikan daya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang terakhir adalah tujuan operasional, yakni tujuan yang mempunyai secara teknis manajerial. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.